Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aba wa umma sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan ini untuk mengkaji kembali yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala yang berjudul Asyru Rokaiz fi Tarbiyatil Abna. Yang dimana kitab ini itu berisi tentang 10 hal-hal pokok, ya, pilar-pilar utama agar kita bisa mengemban amanah dalam hal mendidik anak ya, dengan baik. Ya sekalian rahimakumullah, salawat dan salam kita tidak lupa aturkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seumur hidup beliau, ya, beliau korbankan agar umatnya memahami tentang Islam ini dengan baik dan agar umatnya selamat di hari kiamat kelak. Maka alangkah baiknya ya, kita selalu ya, mengikuti jejak beliau, selalu mentaati atau bersemangat hirs ya, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kalau seandainya kita ditawarkan ya, dua pilihan antara mengikuti sunnah dan hal yang biasa-biasa saja, maka kita ingin agar setiap detik kehidupan kita yaitu mengikuti dan menjalankan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga semakin dalam kecintaan kita kepada beliau ya, dengan usaha dan pengorbanan beliau yang tidak kenal lelah. Tapi rahimakumullah, kita saat ini insya Allah akan membahas satu ayat ya, di dalam Al-Quran di surat Luqman terkait tentang bagaimana metode Luqman ya, dalam menasihati putranya. Tidak banyak literatur yang bisa kita dapatkan tentang Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah bukan nama ya, Al-Hakim itu bukan nama, tapi Al-Hakim itu adalah julukan ya, yang artinya apa? Bijaksana, yang mendapatkan hikmah. Nah, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mendapatkan hikmah. Kemudian kenapa kok sampai tidak ada literatur yang banyak? Allah alam. Yang jelas para ulama yang sahih ya, yang sahih tidak menemukan atau tidak mengutarakan secara detail tentang beliau ini. Di antara para ulama tafsir itu ada yang menjelaskan tentang bagaimana anak beliau itu pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan namanya Saron, ada yang mengatakan namanya An'im atau An'am, dan lain setelahnya. Nanti akan kita bahas juga. Terus kemudian perawaannya ini rata-rata para ulama tafsir itu sama ya, mungkin ada kita saling melengkapi. Tapi detail tentang perjalanan hidup beliau yang dari lahir, kemudian meninggal, ada peristiwa apa saja. Nah, ini yang tidak banyak literatur yang bisa kita dapatkan. Nah, ada hikmah tersembunyi, ikhwas sekalian rahimakumullah, bahwa kalau seandainya Luqman ini adalah sosok yang begitu terkenal di dunia, maka kita yakin 100% kalau tidak akan ada catatan yang melewatkannya. Catatan sejarah tidak akan pernah melewatkan. Kenapa? Karena terkenal, ya, terkenal di dunia. Tapi faktanya tidak demikian. Yang mendokumentasikan yang paling lengkap terkait nasihatnya hanyalah Al-Quran.
terkenal di akhirat, terkenal di langit, tapi tidak terkenal di dunia. Allah Akbar. Inilah Luqman. Sosoknya, siapa ayahnya, meninggalnya di mana tidak tahu. Ada yang menyebutkan, sempat ada pertanyaan setelah saya browsing tentang Luqman Al-Hakim ya. Ada yang bertanya kepada para masyayikh, misalkan Syekh bin Baz pernah ditanya tentang adanya pohon yang dinamakan Luqman, katanya Luqman Al-Hakim dimakamkan di situ. Nah, ini tidak ada dalilnya sama sekali, tidak sah. Maka kita tidak menerima periwayatannya. Yang kita terima periwayatannya adalah sekedar mungkin perawaan yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, kemudian ada Al-Hafiz Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dan seterusnya, itu menceritakan memang perawaannya seperti apa. Tapi detailnya di mana meninggal tidak tahu. Nah, ini coba begitu luar biasanya Luqman. Sampai kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Sampai dijadikan nama surat. Tapi datanya tidak diketahui. Kalau ada surat namanya Muhammad, ya Muhammad, surat Muhammad kita tahu, ya terkenal, Nabi. Ada surat Nuh, terkenal, ya. Tapi surat Luqman, ya kita tidak tahu datanya. Allah Akbar ya. Jadi jangan meremehkan, nanti kita bahas juga, jangan meremehkan orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang yang secara fisik kita lihat itu pandang jelek. Mungkin mereka itu miskin, tidak punya uang, tidak kaya, tidak punya mobil mentereng, tapi jangan pernah meremehkan. Karena bisa jadi ya mereka-mereka inilah ya yang ibadahnya tersembunyi, yang ketika mereka mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan. Makanya dalam kehidupan kita ya, sekali rahimakumullah, kita tidak bisa 100% untuk menyandingkan antara penampilan, kekayaan segala macam dengan turunnya hidayah. Mungkin sebelumnya untuk yang mengaktifkan mic bisa dimatikan, kita bisa konsentrasi. Kita langsung ke bagaimana ucapan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Ta'ala yang terkait tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Kita akan menjabarkan insya Allah agar kita bisa mengetahui dengan jelas ilmu-ilmu yang dikandung di dalamnya. Sebentar. Kita sampai potongan ucapan beliau ini ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala berkata, wa minal wasaya wal balighati an-nafi'ati al-musaddadati. Dan di antara wasiat yang baligh, yang membekas, an-nafi'ah, yang sangat bermanfaat, al-musaddadah, yang sempurna, yang tepat sasaran, adalah apa? Ma zakarahullahu fi kitabih, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. An Luqman Al-Hakim, yaitu tentang siapa? Tentang Luqman Al-Hakim. Hainama tatkala wa'adha ibnahu, ketika Luqman Al-Hakim ini menasehati ibnahu, putranya. Fi suratil Luqman, di dalam surat Luqman. Haitsu, di mana bada'a ma'ahu bitauhid. Luqman Al-Hakim memulai, ini bukan kata saya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwa beliau Luqman Al-Hakim memulai dengan bitauhid. Nasihat pertama adalah tauhid.
wa thanna bil amri, dan setelah itu berikutnya bibirril walidain. Setelah tahu nasihat tentang tauhid, maka disambung dengan apa? Nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ba'daha, dan setelah itu, setelah tauhid, ya, kemudian setelah menjelaskan tentang birrul walidain, ya, maka apa? Nabbahahullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ihatatullahi bi khalqihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, muraqabah. Ini juga sudah kita bahas. Nasihat pertama tauhid, nasihat kedua yaitu tentang birrul walidain, yang ketiga tentang muraqabah. Kita tanamkan muraqabah atau merasakan apa? Kita merasakan dekatnya pengawasan Allah kepada anak-anak kita. Ya, ini muatan materi yang luar biasa dan tahapannya juga telah disusun agar apa? Kita menerapkan sesuai dengan prioritasnya. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa fi dzalika, dan pada hal tersebut isyaratun, ada isyarah li darurati muraqabatillah fi jami'i af'alihi. Kenapa? Dari penanaman tauhid, dari penanaman birrul walidain, dari penanaman tentang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluk, di sana ada isyarah yang lembut, ya. Faedah yang sangat lembut apa? Tentang darurah, pentingnya muraqabah, ya. Pentingnya merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi keseluruhan apa? Perbuatan dari anak kita. Kemudian saya melanjutkan summa, kemudian setelah itu hatsahu ala iqamatis shalah. Kemudian apa? Menganjurkan, sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat memerintahkan tentang apa? Iqamah, menegakkan sholat. Bukan melakukan sholat, tapi menegakkan sholat. Allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah. Yang menegakkan sholat itu adalah amal anggota tubuh yang afdol, yang paling afdol. Jadi ketika kita diminta untuk prioritas, ikhwan sekalian rahimakumullah, mana yang harus kita ajarkan dulu? Maka jangan terbalik. Ya, hal yang pertama kita tanamkan adalah apa? Kalau amalan badaniyah, yaitu apa? Sholat. Coba Anda bayangkan tadi, tauhid, ya, tauhid. Kemudian birrul walidain ini adalah bermula dari hati kita. Ya, dari hati kita kemudian langsung amal. Kemudian muraqabah. Kemudian yang keempat adalah menegakkan apa? Sholat. Jadi amalan badaniyah yang afdol, yang paling utama adalah sholat. Maka ini harus kita tanamkan dan kita latih anak kita apa? Sejak ini. Kenapa? Karena amalan sholat ini lumayan berat, sama seperti puasa. Kalau anak-anak nggak terbiasa, maka sholat aja nggak bisa ditegakkan, nggak bisa mereka menegakkan sholat. Adzan mereka lebih banyak mengulur waktu, mending bermain. Ketika sholat mereka nggak bisa tenang. Makanya butuh tahapan-tahapan sehingga bisa menegakkan apa? Sholat. Kemudian wa khutimah, dan diakhiri dengan apa? Wasiyatuhu, wasiat dari Luqman bitanbihihi ala jumlatin min rafi'il akhlaq, dari apa? Beberapa akhlak-akhlak yang mulia, wa ma'aliyal umur, dan perkara-perkara yang mulia. Jadi di sini sudah nasihat yang sangat kompleks muatannya untuk kita berikan kepada anak-anak. Kemudian beliau melanjutkan tentang surat Luqman. Karena surat Luqman panjang ya, nanti ini bisa dilihat sendiri di dalam Al-Quran, yaitu pada sekitar dimulai ayat 12. Dimulai dari ayat 12 itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Luqman ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hikmah. Kemudian dilanjut dengan nasihat-nasihat kepada putranya. Maka kita lewati. Kita bahas yang pertama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala berkata,
wa minal wasayal balighah an-nafi'ah al-musaddadah ma dzakarahu Allah fi kitabih an Luqman al-Hakim aynama wa'adha ibnahu fi surati Luqman haitsu bada'a ma'ahu bit-tauhid wa sanna bil amri bi birril walidain. Pertama yang kita bahas ya. Siapa sih Luqman? Kok begitu hebatnya ya Luqman ini sampai dituliskan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Nah, nama beliau adalah Luqman bin Anqa bin Sudur. Ini tentang nasabnya banyak berbeda para ulama. Bisa dilihat di kitab-kitab tafsir. Asalnya ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan di Sudan, ada yang mengatakan Mesir. Jadi ada macam-macam para ulama. Kemudian nama putra beliau, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Saron, ada yang mengatakan Mushqin, ada yang mengatakan apa? An'am. Nah, yang unik adalah perawaannya. Ini juga sudah pernah kita bahas ya, bahwa dulu mungkin ketika dengar nama Luqman ini bayangan kita adalah orang yang besar ya, orang yang gagah, ganteng gitu ya, sempurna perawaannya, sehingga apa ditulis dalam Al-Qur'an sebagaimana Nabi Muhammad SAW perawaannya sempurna, Nabi Yusuf perawaannya sempurna. Tapi ternyata tidak, rahmat. Disebutkan nanti ada di setelah ini kita akan lihat bagaimana periwayatannya. Yang pertama, ciri khasnya beliau pendek. Dari mana tahu, Zat? Ya, nanti kita akan bahas tentang riwayatnya. Apa pendek. Kemudian yang kedua, hitam legam. Hitam legam. Seperti kalau di zaman Rasulullah SAW adalah seperti Bilal bin Rabah. Coba Anda bayangkan bagaimana perawaannya. Pendek, hitam, legam. Bibirnya tebal. Ya. Disebutkan beliau adalah dari Nubi, yaitu di daerah Habasyah. Bahkan ada dalam riwayat itu bibirnya seperti bibir onta. Allahu Akbar ya. Kalau seandainya Luqman tidak tercantum dalam Al-Qur'an, mungkin kita sudah tertawa. Ya. Karena ini Luqman tercantum dalam Al-Qur'an. Ya, tentunya kita khawatir kalau tertawa apa? Membayangkan bagaimana sosok Luqman. Berikutnya kakinya. Ya, digambarkan oleh para ulama, kakinya ini bukan kaki sempurna. Ya. Karena beliau bekerja sebagai najjar, ya. Ada macam-macam juga ya pekerjaannya. Ada yang mengatakan sebagai najjar, ada yang mengatakan sebagai fayyad, dan seterusnya, banyak. Nah, dan beliau adalah awalnya budak. Awalnya budak, tapi budak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ya, sehingga apa? Beliau menjadi qadi, hakim, ya, di Bani Israel di zaman beliau. Coba Anda bayangkan budak, ya, perawaannya seperti ini, tapi dengan hikmah yang luar biasa, ya, dia jadi hakim, jadi orang yang disegani. Makanya kita tidak bisa menilai seseorang dari apa? Dari fisiknya. Oh, Anda cantik, Anda ganteng, wah berarti Anda dimuliakan Allah. Lah. Oh, Anda jelek, Anda banyak penyakitan segala macam, berarti Anda dihinakan Allah. Lah. Di surat Al-Buruj, ya, insyaallah. Nanti kita akan bahas bahwa kita itu kadang-kadang menilai seseorang itu dari perawaannya, dari apa? Diberikan harta, diberikan uang, diberikan mewahan. Oh, berarti Allah memuliakannya. Oh, ada orang yang begitu menyedihkan menurut kita ya, nggak punya duit, ya, miskin kehidupannya. Wah, ini orang yang dijauhi oleh rahmat Allah. Ya, disebut oleh Allah kalla, enggak. Ya, kalla, tidak. Silakan baca surat Al-Buruj. Allah menafikan, bukan seperti itu pola pikir. Kita di dunia, ikhwan sekalian rahimakumullah, semuanya adalah ujian. Kita diberi kekayaan, kemewahan, harta melimpah, Allah uji kita dengan. Dan
hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memperingatkan, bukanlah kemiskinan yang ditakutkan oleh Nabi kita SAW. Tapi ketika pintu-pintu uang sudah dibuka, ya, maka sangat sedikit dari kita yang bisa lulus dari ujian. Kita sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kekayaan adalah milik kita. Kekayaan adalah hasil usaha kita, pandaian kita. Sehingga begitu banyak yang tersesat gara-gara. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang riwayat-riwayat terkait Luqman. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qal kana Luqman abdan habasyian najjar. Dulu Luqman itu adalah seorang abdan, budak. Gak hanya budak, dari apa? Habasyian, Habasyah. Sebagaimana Bilal bin Rabah juga dari Habasyah. Najjaron. Najjaron itu tukang kayu. Jadi pekerjaannya disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir adalah tukang kayu. Sudah tergambar sekarang bagaimana bayangan kita sosok yang tidak terkenal di dunia. Budak, perawaannya mohon maaf ya seperti itu tadi. Tukang kayu lagi. Ya mungkin orang-orang di zaman itu sudah menghinakan dia, orang miskin, nggak punya duit, ya apa ini, gitu kan? Tapi ternyata apa? Namanya kita baca setiap hari, ya, kita baca setiap bulan, kita baca setiap tahun paling tidak satu kali kalau kita ingin menghafalkan Al-Quran. Namanya kekal, namanya abadi, tapi tidak terkenal di mana? Di dunia. Dulu. Ya. Kalau sekarang terkenal, kita baca Luqman, surat Luqman. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, ma intaha ilaikum min sya'ni Luqman. Jadi ini Abdullah bin Zubair itu bertanya kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, apa yang Anda ketahui dari keadaan Luqman? Qala, kemudian Jabir bin Abdullah berkata apa? Kana qasiran. Dulu ya, Luqman ini adalah pendek sosoknya. Kok tahu Jabir bin Abdullah, kan hidupnya nggak sezaman. Ibnu Abbas juga nggak sezaman dengan Luqman. Ya, para sahabat iwaskala rahimakumullah ketika mengabarkan hal yang gaib, maka para ulama sepakat bahwa itu adalah berdasarkan apa? Kejujuran dan keadilan. Artinya apa? Nggak ngarang-ngarang sendiri. Dari Rasulullah SAW. Kemudian apa? Aftosa minan nubah. Aftosa itu disebutkan oleh para ulama, ya, bibirnya tebal. Sudah, ya, ini adalah bukti tentang apa yang saya ringkaskan tadi tentang perawaan apa? Luqman. Kemudian Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan qala kana Luqman min Sudan Misr. Luqman dulu itu berasal dari Sudan Misr. Dza masyafir. Dza masyafir apa? Hidungnya apa ya? Ini aftos ini pesek. Ya, hidung pesek ya. Kalau masyafir ini apa? Bibirnya tebal. Jadi sudah pesek, bibirnya tebal lagi. Tapi kalau seandainya Anda hidup di zaman Luqman, kemudian Anda mengejek Luqman, ya maka bisa jadi Anda bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada faedah ikhwaskala rahimakumullah. Mungkin di antara kita itu mengangan-angankan, ya Allah, enak ya kita itu kalau dulu itu hidup di zamannya Rasulullah. Kita bisa nggak bingung. Sekarang ini bingung. Ya Allah, enak ya kalau kita di zaman Umar bin Khattab hidup di sana. Enak. Ya. Kita jelas nih, mana yang benar, mana yang salah jelas. Tapi yang jadi pertanyaan, bisa jadi, ya, apakah nanti kita itu ketika hidup di zaman mereka kita menjadi golongan Islam? Pertanyaan seperti itu.
Karena kondisi keimanan kita itu jauh di antara para sahabat. Mereka sudah dipilih. Bisa jadi kalau kita hidup di zaman mereka, ya, kita menjadi naudzubillah min dzalik teman-temannya Abu Jahal, teman-temannya Abu Lahab, ya, yang ngejek siapa? Ngejek Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa berangan-angan seperti itu. Intinya dari sini sekarang, ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa menjadikan tolak ukur dunia, ya, untuk menilai seseorang. Tujuan hidup kita ini apa sih? Ngapain saya hidup? Kadang-kadang kita ini bingung dengan hidup kita sendiri. Saya hidup untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat kita ada di dunia ini? Apakah untuk mencari kekayaan, numpuk-numpuk kekayaan? Enggak. Apakah kita di dunia itu hanyalah mencari kebanggaan? Jawabannya enggak. Lalu apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Hanya untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Maka kita fokuskan kepada apa? Kepada itu. Semuanya ini, itu bukan tujuan. Kita kerja, kita sibuk dengan keluarga kita ngapa-ngapain, ya. Maka itu bukan tujuan. Tujuan kita ibadah. Kalau seandainya tujuan kita ini bisa tercapai, ya, dengan melakukan semua itu, maka ahlan wa sahlan, bagus. Tapi kalau kita melakukan hal-hal selain tujuan kita, akhirnya tujuan kita terlalaikan, ya maka perlu dilihat lagi. Mungkin hati kita sudah terguncang. Tujuan kita nggak fokus untuk mengejar apa yang Allah ciptakan kita untuk itu. Kita perlu evaluasi. Nah, awalnya di sini ya, bahwa itu adalah sosok Luqman, perawaannya bagaimana, Anda sudah tergambar sekarang. Bahwa beliau, ya kalau seandainya kita hidup di zaman itu mungkin sudah tertawa. Tertawa dalam hal apa? Karena perawaannya seperti itu. Terus, faedah yang berikutnya adalah kemuliaan bukan pada harta dan penampilan. Ini bisa didapatkan apa? Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Dan sungguh ataina, kami berikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan Luqman apa? Al-hikmah. Enggak semua orang di antara kita dikasih hikmah. Ya, enggak semua orang di antara kita dikasih hikmah. Luqman adalah salah satunya. Padahal ikhwas rahimakumullah, Anda bisa membayangkan bagaimana perwujudan perawaannya. Budak lagi, Habasyah lagi, nggak dikenal lagi. Bahkan orang yang dalam strata yang paling bawah. Tapi ternyata apa? Allah sampai mengatakan, Allah berfirman, wala qad ataina Luqman al-hikmah. Allah. Makanya jangan pernah kita menilai seseorang baik atau tidak dari penampilan apa? Luarnya. Dari miskinnya dia atau kayanya dia. Kalau orang lain menilai seperti itu gimana? Itu urusan dia. Kita nanti di akhirat adalah nafsi-nafsi. Saya nggak mungkin protes. Ya kan? Misalkan ada orang menilai seperti itu, saya nggak seperti itu. Kemudian saya ikut dia. Oh, itu kan gara-gara dia melakukan ini. Kemudian saya protes kalau ya Allah saya begini itu gara-gara apa? Gara-gara dia, saya ikut dia. Kalau seandainya kita masuk neraka gara-gara itu, gara-gara kita mungkin salah yang menilai seseorang, salah mengikuti seseorang, kemudian kita protes, maka nggak akan diterima protes. Dia yang kita ikuti salah, maka dia akan menghadapi ujian atau azabnya. Kita yang ngikutin dia, kemudian kita salah, kita diem aja, yang mungkin nyalahin dia, ya kita juga akan ngadepin masalah kita sendiri.
Karena di akhirat itu apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Makanya kita belajar di sini bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita memilih ini, resikonya tahu, ya maka ya kita lakukan. Kemudian apa sih hikmah itu? Yang disebutkan oleh para ulama, hikmah adalah pemahaman, ya fikih, pemahaman dalam Islam, ilmu, ya. Terus bagaimana ngomongnya, takbir, cara mengungkapkan. Inilah yang disebut hikmah. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah janganlah kita menilai benar, salah, baik atau tidak baik hanya gara-gara apa? Penampilan fisik seseorang. Jenggotnya panjang gitu ya. Kemudian dia pakaiannya selalu cingkrang. Maka kita langsung cap dia, wah dia bagus. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Oh, dia nggak ada jenggotnya misalkan. Kemudian pakaiannya mungkin nggak terlalu cingkrang ya, kalau di tengah-tengah mungkin agak mendekati mata kaki deh, tapi masih bagus. Nah bisa jadi memang jenggotnya nggak tumbuh, ya kan? Ada orang-orang yang jenggotnya nggak tumbuh, dia ingin menumbuhkan tapi nggak tumbuh memang. Kita tidak bisa menilai seperti itu. Apalagi yang urusan dunia, gitu ya. Ada orang pakai mobilnya mewah, gitu ya. Kemudian apa nyetir, kemudian dia ngomong sesuatu pasti diterima. Nggak bisa. Semua pasti kita nilai dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Hatta dia orang kaya sekaya apapun, ya, kalau dia salah maka dia tetap salah. Maka hati-hati jangan sampai kita menilai seperti itu. Dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah itu loh nggak melihat pada fisik kalian. Fisikmu kayak apa? Hitam, legam, ya, bibirnya tebel, orang Afrika kayak apa ya? Nggak dilihat oleh Allah fisik itu. Wa amwalikum, Allah juga nggak duit kalian. Walakin akan tetapi unduru, Allah itu melihat ila qulubikum, pada hati kalian. Hati kita, ikhlas sekalian Allah, nggak bisa berbohong kepada Allah. Kita berbuat apapun kelihatan bagus tapi hati kita kotor, jelek, Allah tahu, dan pasti Allah akan membalasnya kalau hati kita apa? Melakukan perbuatan yang jelek atau ada niatan yang jelek. Maka kita harus benar-benar apa menjaga hati kita. Wa a'malikum. Nah, enggak hanya hati, tapi amalan kalian. Enggak peduli sekaya apapun, ya, tapi dia jauh dari Allah, jauh dari Islam, ya, maka dia rendah di hadapan Allah. Enggak ada apa? Enggak ada derajatnya. Tapi dia semiskin apapun, mungkin dia kesehariannya dia naik sepeda ontel, berjualan pentol, cilok, ya. Dia nggak bisa seperti orang mewah ya, kemudian dia ambil jualan bawa mushaf baca Quran, ya. Kita yang melihatnya mungkin kasihannya bapak itu, bisa jadi bapak itu ketika membaca Quran dia merasakan nikmat dan kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan ikhwas sekalian rahimakumullah tidak dinilai dari apa? Dari duit dan penampilan, tapi kebahagiaan di hati. Ya. Kadang-kadang kita mencari kebahagiaan itu di luar kita, padahal itu mudah ditemukan di hati kita. Ketika hati kita itu dekat kepada Allah, ya, semakin dekat maka kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Yang seandainya orang kaya tahu kebahagiaan hati kita, dia akan beli pada kita. Tapi kebahagiaan kan nggak bisa dibeli. Dan kadang-kadang kita ini, ikhwas sekalian Allah, karena kita itu nggak pernah jadi orang kaya. Mungkin Anda sudah ya, mungkin kalau saya tidak. Kadang-kadang ketika lihat gitu, oh iya ya enak ya. Padahal nggak tahu. Tidak tahu bagaimana kehidupan dia. Saya sempat Ustadz Syafiq Basalam, waktu itu beliau mengisi di Masjid Qalbun Salim.
Saya ingat ya, Masya Allah beliau akhlaknya luar biasa. Kalau kita bicara sama beliau itu seakan-akan bukan ustadz besar. Beliau begitu sederhananya tidur di kasur biasa. Mungkin udah seharusnya kan beliau ustadz besar ini harus ditaruh di hotel yang mewah gitu kan. Beliau nggak mau, malah sekamar dengan teman-teman di Masjid Qalbun Salim saat itu. Nah, saya teringat bagaimana beliau cerita tentang orang kaya. Beliau punya murid ya, murid atau teman lah orang kaya. Waktu itu naik mobil sama beliau melewati emperan toko. Di sana ada gelandangan yang tidur dengan nyaman, mungkin sampai ngorok-ngorok mungkin ya. Pokoknya nyaman sekali. Ketika melihat itu, ya temannya Ustaz Syafiq ini cerita, saya iri dengan orang itu. Loh, kok bisa? Orang yang kaya sekali, punya pabrik di mana-mana, rumahnya mewah, mobilnya nggak karu-karuan, buahnya, tapi iri dengan apa? Orang yang nggak punya apa-apa, gelandangan, tidur dengan nyenyak di mana? Di emperan toko. Akhirnya si orang kaya ini bercerita, iya Ustaz, saya itu hampir setiap hari nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Untuk tidur itu butuh obat tidur, Allah. Ini orang ini kok enak ya di emperan toko bisa tidur senyak itu. Saya mau tidur butuh obat tidur. Setiap pagi saya telepon perusahaan saya di sana, saya cek semuanya. Waktunya dan pikirannya selalu kalut. Coba ini kan apa kalau kita menilai seseorang ya dari kekayaannya, dari penampilannya, nggak mesti. Dan kadang-kadang mereka tidak bahagia. Dia sedang mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu apa? Ada di dirinya sendiri. Di dalam hatinya. Kenapa? Ketika kita dekat sama Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dari Abu Hurairah ya ini, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala, ini adalah tentang hadis wali. Hadis wali. Dan yang menarik di sini, man adali waliyan, ya, barang siapa yang mengumandangkan atau memusuhi wali, maka faqad adantuhu bil harb. Maka aku umumkan perang pada dia. Coba bayangkan ya, ketika ada seseorang, dia adalah walinya Allah, kemudian kita menyalahi wali tersebut, maka sampai Allah Subhanahu wa taala adantuhu bil harb. Umumkan aku juga perang lawan dia. Wali itu seperti apa ya? Sederhana sebenarnya. Wali itu disebutkan apa? Coba perhatikan di sini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi. Pertama, dan tidaklah seseorang itu ya dari hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Satu resepnya, yaitu dekatkan diri kepada Allah dengan apa yang diwajibkan Allah. Sudah sempurnakah sholat kita, sholat 5 waktu? Sudah khusyukkah kita? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Ya, setelah apa yang wajib dipenuhi, dia selalu nambah-nambah hal-hal yang sunnah, ya, sehingga apa? Aku mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan mengarahkan pendengaran dia. Pendengarannya selalu digunakan untuk kebahagiaan. Makanya tanda-tanda ikhwas sekalian rahimakumullah, seseorang itu tobatnya diterima adalah apa? Semakin bertambahnya ketaatan dia. Tanda-tanda tobatnya nggak diterima ya adalah semakin dia terperosok kepada dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pendengarannya diarahkan untuk mendengar kebaikan. Kemudian matanya diarahkan untuk melihat kebaikan dan seterusnya. Nah, ini
adalah dorongan agar kita tidak menilai seseorang dari fisik dan hartanya. Karena bisa jadi ya orang-orang yang sederhana ya, di musola, di masjid, nggak punya uang, kemudian mereka penampilannya sederhana, ya tapi istiqomah kan di masjid, maka bisa jadi mereka adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah itulah yang kita muliakan harusnya, bukan sebaliknya. Kita lanjutkan. Kemudian tentang faedah berikutnya adalah wasiat yang membekas, bermanfaat dan tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, dan seterusnya. Kenapa disebut wasiat yang membekas? Nah, ini faedah luar biasa. Faedah luar biasa. Imam Qurtubi ya mengatakan, coba perhatikan di sini ucapan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa dzakara al-Qushayri anna ibnahu wa imra'atahu kana kafirin fama zala ya'iduhuma hatta aslama. Ini yang ngomong bukan saya ya, Imam Al-Qurtubi ya, yang penulis tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyitir ucapannya Al-Qushayri, seorang ulama, bahwa anaknya dan istrinya dulunya adalah termasuk orang-orang kafir. Famazala, ya. Maka senantiasa Luqman Al-Hakim tidak menyerah, ya'iduhuma, menasehati keduanya, mengajak keduanya, enggak nyerah, enggak mengatakan udah wes enggak bisa saya. Tidak. Tapi terus berjuang untuk mengarahkan dan menasihati anaknya ya dan istrinya sehingga hatta aslama, hingga keduanya jadi Islam. Jadi di sini resepnya agar nasihat kita membekas kepada anak-anak kita, agar bermanfaat ya, maka kita nggak bisa nasihati mereka hanya 1 kali 2 kali selesai. Kita butuh Famazala, mazala, senantiasa. Ya, qultu, aku katakan, kata Imam Qurtubi, wa dalla ala hada qauluhu la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang menunjukkan hal ini, kenapa kok sampai Imam Al-Qurtubi memilih pendapat bahwa sebelumnya istri dan anaknya adalah termasuk orang-orang kafir adalah ucapan firman Allah la tusyrik billah dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya inna syirka, kesyirikan itu kezaliman ya. Jadi yang diajak bicara melakukan kesyirikan, dilarang, la tusyrik billah. Kemudian masih dalam ucapan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan wa qauluhu ya bunayya laisa huwa ala haqiqatit tasdhir. Ya bunayya itu bukan artinya benar-benar anak itu kecil sekali sehingga ya bunayya itu kan anak kecil kan, wahai anakku kecil. Ya. Bukan artinya benar-benar dia kecil, enggak. Bukannya dia benar-benar anak kecil, enggak mesti. Wa in kana ala lafdhihi wa inna walaupun sesuai dengan jadi artinya ya bunayya itu sebenarnya memang anak yang kecil gitu. Tapi artinya enggak seperti itu. Wa inna ma huwa ala wajhit tarqiq. Itu hanyalah dalam bentuk untuk melembutkan hati. Kama yuqalu lirajul ya akhi, wahai saudaraku. Kemudian untuk anak kecil kuwais ya, anak yang cerdas, anak kecil yang cerdas. Jadi ya bunayya itu adalah untuk Untuk melembutkan hati. Nah, di sini kita bisa ambil faedah ikhlas sekalian rahimakumullah. Agar nasihat kita membekas kepada anak-anak kita, selain selalu kita nasihati mereka, kita arahkan mereka, yang kedua, lembutkan hati mereka dahulu. Bagaimana cara melembutkan? Anda yang lebih tahu. Terkadang ketika kita sentuh dengan perjuangan kita untuk mendidik mereka, mereka tersentuh hati.
Kadang-kadang juga ketika kita ingatkan kalau anak sudah tertanam tentang surga neraka, kita ingatkan tentang surga neraka. Tapi terkadang juga ada yang tersentuh dengan apa? Dengan baca Quran. Kadang-kadang tersentuh dengan doa dan seterusnya. Jadi lembutkan hati anak kita sebelum apa? Menasihati mereka. Ini terkait nasihat. Dan ada suatu saat yang sangat penting untuk ketika hati anak kita itu sangat lembut, yaitu ketika mereka sakit. Nah, ketika apa? Mereka sakit. Karena itu Rasulullah SAW ya, tidak pernah menyanyiakan kesempatan untuk menasihati anak-anak ya, ketika mereka sakit. Dan sering kita dapati misalkan ada anak Yahudi ya, sakit, kemudian beliau segera mendatangi menjenguknya yang mengajak untuk Islam dan menasihati. Itu tidak hanya satu riwayat, banyak riwayatnya yang menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena saat anak-anak sakit itu sebenarnya hatinya sangat lembut. Hatinya lembut, lagi membutuhkan kita, lagi dalam keadaan lemah. Itu nasihat akan insya Allah akan banyak masuk di situ. Jadi resep yang kedua, lembutkan hati anak kita. Ada ucapan yang indah ya, dari Amir bin Abdul Qais. Ini ada di insya Allah Syiarul Alamin Nubala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga sama, ungkapannya lebih singkat tapi mirip. Apa kata Amir bin Abdul Qais ya? Al-kalimatu, kata, idza kharajat minal qalbi, kalau kata itu keluar dari hati, waqa'at fil qalbi, maka kata itu akan sampai ya di hati. Kita menasihati anak kita cuma di lisan, maka nggak akan pernah masuk ke hati. Maka gunakan hati Anda. Tidak ada anak kita sendiri ya, ketika kita dinasihati di depan teman-temannya, kita akan malu. Itu bukan nasihat dari hati. Maka nasihat yang paling pas ya, kita tunggu sampai keadaan yang keadaan itu tuh tepat untuk menasihati anak kita. Nah, kemudian masukkan nasihat dari hati kita. Kita siapkan hati kita. Dan itu akan sangat mudah untuk masuk kemana? Ke hati anak. Wa idza kharajat minal lisan. Kalau seandainya itu keluar hanya dari lisan lidah kita, lam tujawiz al-ayat, maka nggak akan pernah bisa ngelewatin telinga. Dia akan masuk telinga, ya, kemudian nggak masuk ke hati, tapi keluar ke tempat yang lain. Mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan gitu istilahnya. Kenapa? Karena nggak dari hati. Umar bin Abdul Aziz berkata, la yanfa'u al-qalba. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati illa, kecuali ma kharaja minal qalbi, apa yang keluar dari hati. Ini berlaku untuk semuanya. Ya. Teman kita, saudara kita, ya. Maka biasakanlah menasihati seseorang dengan dengan hati. Nah, ini faedah yang luar biasa dari bagaimana Luqman Al-Hakim ya senantiasa menasihati istrinya dan anaknya, ya, sehingga mereka Islam. Kemudian tentang muatan nasihat, coba perhatikan ayat ini. Nanti silakan dibaca dari surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini ya siak itu konteks bahasanya, metode ngomongnya, metode bicaranya ini luar biasa. Ketika Anda memahami tentang pendidikan, ya ini bukan hal yang remeh. Dari permulaan ya bunayya, satu. Kemudian la tusyrik, larangan yang tegas. Kemudian disebutkan alasannya, inna syirka la dzulmun adzim. Enggak hanya situ ya, alasannya sudah disebutkan, dan la dzulmun adzim, kezaliman yang besar.
Ini faedah yang luar biasa dari bagaimana menyentuh hati anak, melarang dengan tegas, dan menyebutkan sebab kenapa kok kita melarang. Misal, jangan keluar maghrib. Ya, kita minta anak kita nggak keluar maghrib. Gitu kan. Anak kita main. Kan sudah Abi bilang, Umi bilang nggak boleh keluar maghrib, sudah masuk. Tapi nggak pernah dijelaskan kenapa kok nggak boleh keluar maghrib. Samakan dengan cara Lukman, beda. Beda. Kecuali anak kita memang sudah benar-benar tahu kenapa kok nggak boleh keluar maghrib. Maka itu mungkin sekedar alasan. Ya, kita paksa anak kita untuk masuk dalam rumah ketika maghrib. Begitu juga nasihat yang lain. Coba perhatikan juga berikutnya. Ya. Disampaikan nasihat Luqman apa? Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Apakah sudah gitu? Kamu nak harus berbuat baik pada orang tua. Selesai? Enggak. Ternyata Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hikmah menyebutkan alasannya. Bahkan alasan yang menyentuh hati anak. Ya, makanya tadi saya bilang apa? Kalau kita menasihati dari hati, ya, maka yang keluar akan masuk ke hati. Bagaimana cara Luqman menasihati ya, anaknya terkait orang tua ini? Digambarkanlah bagaimana beratnya seorang ibu mengandung. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil, ya, dalam keadaan hamil membawa dia wahnan ala wahnin, berat demi berat, keberatan demi keberatan. Ada yang unik ketika saya menerangkan ayat ini ya, tentang berbakti kepada orang tua, tentang adab kepada orang tua. Saya karena anak ini kan bisanya praktek gitu ya. Gak terbayang ngapain sih kok saya harus berbakti pada orang tua. Kita jelaskan ibumu lo dulu begini. Mereka biasanya cuma ya gitu aja. Yang paling mudah adalah sesuatu yang pernah dia lihat. Betul ya. Misal ketika dia pernah tahu bagaimana, misalkan ini adalah kakak gitu ya. Bagaimana ibunya mengandung adiknya. Itu kesempatan. Anda bisa ngomong ke anak-anak kita, ingat nggak, kenapa sih kok kamu harus berbakti pada Umi? Kamu lihat nggak dulu waktu Umi itu mengandung ini adik, perutnya besar, dia mau tidur sulit, yang muntah-muntah terus, ya kan? Coba kamu seperti itu kuat nggak? Nah, misalkan gitu. Terus ada cara yang lain yang ini pernah saya praktekkan, ya, pas sekalian rahmatullah. Saya tidak ngomong apa-apa gitu ya. Cuman waktu itu di kelas, udah sekarang semua masukkan buku kalian ke dalam tas kalian. Ya, ada mushaf segala macam kan berat tuh. Kemudian pakai tas kalian, tapi jangan dicangklong di belakang, cangklong di depan. Udah, cangklong di depan semua. Udah? Dah. Sekarang tidur. Nah, bayangkan itu adalah sesuatu yang nggak boleh kalian tindih. Kalian tidur, ya bawa barang berat, mau miring, mau tengkurap, split. Kemudian kalau jalan-jalan itu nggak boleh 1 detik pun kalian lepas dari badan kalian. Mau ke kamar mandi, mau jalan-jalan, mau kemanapun, ya tas itu harus tetap dalam cangklongannya. Bagaimana menurut kalian? Belum lama anak-anak sudah capek Ustaz. Nah, ya, itu tas kalian ya, beratnya paling cuma berapa kilo. Nah, ini kalian di dalam perut umi kalian berapa kilo itu. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menasihati. Jadi disebutkan alasannya, dan alasannya itu sebisa mungkin menyentuh hati mereka. Tidak hanya itu beratnya, sudah dikandung berat ya. Wa fisaluhu fi amain. Ya, kemudian menyapihnya dalam waktu apa? 2 tahun. 2 tahun
setelah mengandung berat ya keluar masih harus menyusui. Kemudian kita dalam keadaan lemah. Jadi diberitahu tentang apa sesuatu yang menyentuh hati mereka. Terus anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Terima kasih kepada orang tua. Ilayyal masih, dan kepada kitalah kalian kembalikan. Nah, coba di sini. Ini urutan ini, wassalamualaikum ya. Ini urutan terkait dosa juga. Jadi yang pertama yaitu apa? Tauhid. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Rabbmu telah menentukan bahwa jangan kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan. Peringkat kedua apa? Dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dari surah Al-An'am juga sama. Ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a. Jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsan. Karena itu ya, kita juga perlu menanamkan besarnya bahaya kepada anak-anak kita ketika kita satu berbuat syirik. Kedua, ya uququl walidain. Apa? Durhaka kepada kedua orang. Ini perlu kita tanamkan. Nah, sebagaimana di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad ya, dalam salah satu ceramah beliau itu beliau mengatakan bahwa metode dan cara Luqman Al-Hakim ini menyampaikan nasihat ini adalah nasihat yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat agung. Ya. Nasihat dan pengarahan itu hendaknya berupa apa? Berupa dorongan dan ancaman. Tidak hanya dorongan saja, tapi ancaman. Ya. Dengan apa? Menyebutkan atau mengingatkan kebaikan-kebaikan ya, ketika apa? Mengamalkannya, pahalanya disebutkan, ya, keutamaannya, ya, apa yang didapat oleh anak-anak itu disebutkan. Ngapain sih kok saya harus begini? Oh, sebabnya ini. Begitu juga sebaliknya, ya, kita ingin agar anak-anak kita untuk menghindari, maka kita sebutkan dampak buruk dan akibat yang mereka bisa dapatkan. Ya, terutama di mana? Di akhir. Nah, ini rahimakumullah tidak akan bisa kecuali apa? Anak-anak kita sudah tertanam dengan baik tentang akidah surga, neraka, azab, ya, dan pahala. Ketika dari kecil mereka sudah terbiasa dengan ini, maka besarnya enak, ya. Awas nanti Allah akan marah, mengadabmu bagaimana? Ya. Kamu cinta nggak dengan Allah? Kamu ingin surganya dengan Allah nggak? Dengan mudah. Sebagaimana para sahabat dulu. Sahabat Rasulullah dulu, ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau dapat surga, mereka rebutan. Ya. Walaupun apa mengorbankan nyawa, gitu kan? Siapa yang dapat jaminan saya untuk masuk surga, rebutan. Kalau sekarang, siapa dapat surga? Wah, surga. Emang kita bisa makan apa dengan surga? Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena akidah surga, neraka, pahala, azab nggak tertanam dengan baik, sehingga dianggap remeh saja. Yang penting apa? Fulus, duit. Yang penting apa? Makan. Karena akidahnya apa masih lemah. Ini yang disebut oleh beliau. Ini adalah nasihat berikutnya, itu tentang mengenalkan kedudukan dan posisi orang tua. Ini penting, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad dalam ceramah beliau tentang nasihat Luqman ini. Kita harus menerangkan posisi kita, kedudukan kita di hadapan mereka. Kita bukan teman mereka secara apa? Secara full. Artinya apa? Anak-anak mukulin kita diam aja. Kita harus benar-benar mengarahkan bahwa mereka harus berbakti kepada kita. Dan itu perlu pendidikan sendiri. Ya. Nanti ketika mereka besar, terbiasa memukul kita dan kita diam, maka dia akan terbiasa apa? Pukul walidain. Tadinya cuma mukul, kemudian nendang, ya, kemudian mecahin kaca, terus meningkat terus. Karena kita terbiasa dengan itu. Tapi ketika kita mengarahkan dia, ya, maka dia akan tahu apa pentingnya birrul walidain.
Syekh Abdul Razak bin Abdul Musid Al-Albad Hafizahullah Ta'ala mengatakan anna minal asasiyat al-muhimmah, bahwa sesungguhnya di antara fondasi yang penting fi tarbiyatil anak abna, ya, dalam pendidikan anak adalah an yu'arrafu biqimatil aba wa ummah, yaitu mengenalkan kepada anak-anak kita apa? Kedudukan, ya, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Ini di antara faedah-faedah yang pertama, ya, tentang bagaimana nasihat Luqman kepada putranya. Kesimpulannya adalah pertama, ikhwas karakumullah, jangan pernah menilai seseorang dari fisiknya, dari duitnya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita anggap remeh, ternyata ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dengan segera. Dan dia terkenal di mana? Di akhirat. Walaupun di dunia dia tidak terkenal. Yang kedua, ketika Anda mau menasihati anak-anak Anda, maka prioritas utama adalah apa? Tauhid, akidah. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Kita ajari mereka cara berbakti kepada kita. Itu adalah amanah dan tanggung jawab kita. Kemudian ketika kita menasihati dan melarang, ya, gunakanlah metode Luqman. Yaitu apa? Dengan satu, senantiasa nggak nyerah menasihati. Yang kedua, lembutkan hati anak kita dengan sebutan panggilan yang bagus, kemudian dan macam-macam, ya. Intinya anak kita lembutkan. Kemudian berikutnya yaitu menyampaikan nasihat dengan apa? Dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik dari hati, maka akan tembus kemana? Ke hati. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengamalkan, ya, apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Dan di sini saya bukan artinya saya sudah sempurna untuk melakukan, tapi saya masih belajar dan masih berusaha untuk mengamalkan apa yang ditulis oleh para ulama di sini. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita adalah salah satu penduduk surganya Allah, dan anak-anak kita, istri-istri kita, dan keluarga kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan anak-anak kita dari qurrata a'yun, ya, yang mereka mampu menyenangkan kita di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Ya, karena salah satu harta yang luar biasa, jariah luar biasa adalah anak-anak kita yang kita didik dengan baik dan mereka mendoakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.